supaya kita diberkati Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan. Nah, makanya dalam kehidupan kita ini kita harus betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah akan menjadi sumber berkat kita. Iya kan? Kenapa lu minum nih? Nah, udah habis. Kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita, podcast Akap Antakirana. Sabuas. Dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke. Supaya kita diberkati Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan. Ya. Ini saya baru satu statement, lu udah ketawa Pak Boas. Gimana sih? Ya. Coba. Jadi gini, jadi kalau kita melayani Tuhan, ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, lalu dalam proses kita melayani Tuhan dengan segenap hati, lalu kita belum diberkati juga, kita belum mendapatkan kesuksesan juga, ya kita tunggu aja. Artinya, ya lemesin aja lah, kita tunggulah sampai sukses. Nanti Tuhan akan berikan kita kesuksesan. Nah, makanya dalam kehidupan kita ini kita harus betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah akan menjadi sumber berkat kita. Iya kan? Kenapa lu minum nih? Nah, udah habis. Aduh, ini mesti dijawabnya gini-gini. Iya, ya jawab dong. Ini kan statement-statement yang sering kita dengar. Ya. Apalagi kan dikotbahin juga oleh pendeta. Iya, jadi melayani adalah sarana untuk diberkati gitu ya? Ya kira-kira begitu. Ini kalau dengar begini, ini Tuhan Yesus sedih Panta. Coba saya baca satu ayat ya. Matius 20 ayat 28 nih. Matius 20 ayat 28. Yesus berkata nih, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, iya kan? Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ternyata kata melayani dari kata diakoneo yang biasa dipakai oleh kita diakonia. Melayani berarti kan melayani secara biasa, melayani di gereja, melayani Tuhan biasa, tidak ada yang khusus dalam kata pelayanan ini, melayani ini. Yesus pakai. Tapi yang menarik Yesus bilang, Yesus memakai melayani, dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Berarti standar pelayanan itu bukan dapat berkat. Bukan untuk cari berkat, tapi untuk memberkati, untuk memberi itu. Jadi kalau saya melayani Tuhan dengan sebuah konsep ya jadi tim doa lah, kemudian singer, WL, atau kayak kita nih bikin podcast gitu ya, dengan sebuah harapan dengan kita melayani Tuhan, nanti Tuhan memberkati kita, itu nggak boleh? Ya nggak boleh, salah Panta. Yang benar? Yang benar adalah ketika kita melayani Tuhan, tujuan kita satu, untuk memberi. Jadi melayani itu untuk memberi? Memberi. Bukan untuk mendapatkan? Bukan untuk mendapatkan. Kalau mendapatkan bekerja. Nah kayak tadi contoh bantakan berdoa, bahkan termasuk kita nih lagi podcast begini kan. Pertanyaannya, kita podcast karena kita untuk melayani, memberi, atau karena kita emang gak ada kerjaan? Udah kita bikin acara dah. Ya syukur-syukur kalau ditonton, syukur-syukur kalau didengar, syukur-syukur kalau memberkati. Nanti juga kita dapat viewers gitu kan, dapat berkat. Nah, itu udah keliru. Jangan sampai kita menggabungkan sesuatu hal yang keliru, yaitu melayani untuk mendapat sesuatu. Jangan, apalagi hitung-hitungan sama Tuhan. Ngapain Tuhan udah jelas-jelas bilang, aku memberikan nyawaku loh katanya. Tapi kan ada pendeta juga bilang kalau Anda sudah melayani Tuhan dan Anda belum mendapatkan kesuksesan, Anda telah melayani Tuhan, Anda belum diberkati, maka tunggu saja. Begitu gimana dong? Yang saya nggak tahu ya pendetanya gimana itu belajarnya. Pertama itu Panta. Yang kedua, melayani itu bukan sebuah proses hitung-hitungan. Melayani karena kita tahu kita sudah mendapat banyak. Kalau saya bilang banyak bukan materi loh, tapi karya keselamatan. Orang yang tahu dia diselamatkan oleh Tuhan, dia pasti punya nilai yang berbeda dari orang lain. Jadi karena Tuhan menyelamatkan kita, jelas. Tuhan mengasihi kita. Iya. Tanda cinta kita kepada Tuhan itu kita ekspresikan lewat melayani. Iya, karena kita pengen supaya orang mengenal juga Tuhan yang sudah mengasihi kita itu. Dan Yesus tadi dibaca, waktu ayatnya dibaca, melayani sampai mati ya? Sampai mati, bahkan dibilang sama Yesus, aku memberikan nyawa. Jadi yang kebenar menurut Pastor Boas itu, melayani sama dengan memberi? Pasti, bukan menerima. Justru karena kita sudah menerima yang banyak, yaitu karya keselamatan tadi, Panta, kita bisa memberi.
Oke, justru karena kita sudah diberkati, Ya, maka kita melayani. iya. Itu yang kebenar. Itu yang kebenar. Oh, berarti banyak yang keblinger dong kalau begitu. Jelas, tapi saya juga harus fair, Panta. Seringkali dalam melayani kita kan butuh. Betul ya? Kayak podcast Akap ini ya kan, mau nanti masuk, mau didengar, mau ditonton, pasti ada biaya. Ya kan? Melayani Tuhan tuh ada biaya. Di hal itulah Tuhan akan memberkati kita. Untuk supaya Ya. apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Iya. Tuhan yang mencukupkan. Persis, Tuhan akan memberikan biaya. Tapi tujuan kita bukan cari untung. Bukan. Itulah kenapa muncul Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Konteksnya kan pelayanan. Betul. Dalam melayani Tuhan pasti Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih sumber daya, bahkan dana, berkat-berkat untuk kita bisa melayani. Oke. Iya. Tapi jangan cari berkat. Makanya Paulus konsepnya apa? Aku melayani, aku nggak mau jadi batu sandungan, Panta. Kata Paulus loh. Dia kerja. Dia jualan kemah, dia dirikan tenda sendiri. Dia nggak mau. Ngontrak rumah 2 tahun, Iya, pakai duit sendiri. Betul, itu. Oke. Iya, jadi yang keblinger itu adalah kalau kita sebagai orang Kristen, apapun bentuk pelayanannya, dengan kita melayani kita berharap diberkati, itu udah salah kaprah ya. Iya. Udah nggak boleh itu ya. Udah nggak boleh. Ya jadi seolah-olah kayak ya Tuhan kita bayar pakai tenaga waktu kita, lalu Tuhan yang bayar kita kembali. Transaksional lagi. Nah, balik lagi tuh. Aduh, nontonlah. Ya, Denger Akap yang belum. Iya, padahal jadi kita itu karena sudah dikasihi Tuhan, sudah diberikan anugerah yang besar, maka kita melayani Dia. Iya. Melayani adalah memberi. Betul. Bahkan Ekspresi. melayani itu sampai mati. Memberikan nyawa. Makanya saya setuju nih, ada orang yang bilang begini, terima Tuhan itu gratis, Panta. Semua orang bisa diselamatkan karena kematian Yesus. Gratis. Ikut Tuhan itu ada harga yang dibayar. Tapi melayani Tuhan full, semuanya diberikan. Gitu. Semuanya kita berikan. Jangan sampai ada setengah-setengah lah, nanggung. Ya makanya pesan-pesan di panggung di mimbar tuh bahaya ya. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa dengan melakukan aktivitas-aktivitas rohani, kalau kamu banyak berdoa, banyak berkat. Itu di podcast Akap kita sebelumnya tuh. Itu. Kalau banyak melayani, nanti banyak sukses. Tabur tuai. Nah, kita belum bahas tuh. Ya. Lalu nanti kita bahas ya tabur tuai ya. Pasti dong. Oke, jadi ini jadi sebuah perhatian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mari kita perlu luruskan pemikiran kita. Kita diberkati Tuhan, maka kita melayani. Kita dicintai Tuhan, maka kita melayani. Kita sudah mendapatkan banyak dari Tuhan, maka kita melayani. Bukan sebaliknya. Oke, ada kalimat-kalimat ujung yang mau disampaikan? Ya gini. Namanya melayani itu anugerah. Anugerah ya? Kalau anugerah pasti kita nggak hitung-hitungan. Masa sih kita menerima anugerah sesuatu, kalau uang lah, anugerah uang besar itu, terus kita masih tanya kurang nih, itu namanya kurang ajar. Jadi buat saya orang yang melayani masih mencari berkat, melayani karena berkat, melayani untuk berkat, itu kurang ajar, Pak. Berarti dia tidak mengalami kasih karunia Tuhan yang besar. Kalau dia mengalami kasih karunia yang besar, dia sadar dia melayani akan memberi diri all out. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau sampai ada mereka orang-orang yang melayani di gereja, kan full timer tuh, memang dia mendedikasikan hidupnya di gereja, apakah profesional sebagai multimedia, apakah sebagai worship leader, sebagai ketua sekretariat gereja, boleh dong dapat gaji? Boleh, tapi buat orang-orang seperti itu motivasinya bukan gaji. Kan tadi masuknya berarti ke dalam berkat yang Tuhan berikan untuk memperlancar pelayanannya. Jadi bukan gaji loh, bukan upah, tapi lebih kepada berkat supaya perjalanan pelayanan mereka itu lancar. Nah itu nggak masalah. Paulus juga berkata terima kasih untuk sumbangan jemaat di Tesalonika, terima kasih untuk pemberian di Makedonia. Paulus juga fair ngomong itu, tapi Paulus tidak mengejar itu, Pak. Makanya dia terbuka ya. Dikasih dia terima, enggak pun dia berusaha. Berarti bagi mereka yang memang mau berkomitmen mendedikasikan dirinya untuk kerja di gereja, ya seberapapun yang Tuhan berikan, ya dia terima. Begitu kan? Iya. Berkat Tuhan pasti melimpah kok untuk orang yang mau melayani Tuhan. Pasti. Oke. Baik ya. Jadi kita sudah clear ya Bapak Ibu Saudara, bahwa yang keblinger adalah kalau melayani supaya diberkati. Ya, yang kebenar adalah kita sudah diberkati,
Oleh karena itu kita melayani Tuhan. Ya, silakan ketikkan di kolom komentar jika ada pertanyaan, sanggahan, tanggapan, dan kita bertemu dalam program podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.